Selamat datang kembali di channel Rekonoha. Beberapa hari yang lalu ya, ada sebuah komentar di video saya yang berjudul agama yang paling banyak memenangkan penghargaan Nobel atau peraih Nobel terbanyak di dunia. Namun ada komentar yang sangat nyeleneh. Ada banyak ya, nggak satu ya. Ada banyak komentar yang nyeleneh. Tapi di antara komentar yang nyeleneh itu ada satu yang bikin saya saya nggak tahu harus marah, harus ketawa, harus sedih. Jadi komentarnya gini, ya, emang Nobel itu bisa bawa kita ke surga? Ya, emang Nobel itu bisa bawa kita ke akhirat dan lain sebagainya. Jadi ada banyak komentar ya, tapi komentar ini menurut saya komentar yang paling nyelekit gitu. Saya tuh bacanya itu, pantesan ya Konoha nggak maju-maju, orang pemikiran seperti ini. Jadi gini ya, saya tidak menyalahkan agama di video itu ya, dan saya sudah banyak memberikan disclaimer on ya, saya tidak memojokkan agama tertentu, saya hanya memberikan fakta dan data. Di video itu saya jelaskan bahwa agama yang paling banyak meraih Nobel itu adalah Kristen, Yahudi, free thinker, ya, ateis, agnostik dan lain sebagainya. Jadi ada saja orang yang merasa tersindir gitu, padahal saya sudah memberikan banyak disclaimer ya. Jadi gini guys, di Konoha itu kan ada prinsip yang mengatakan bahwa ya Nobel Prize itu tidak membawa kita ke akhirat. Menurut saya ini pola pikir yang salah dalam beragama ya. Jadi kadang ya di Konoha itu kita nggak sadar dalam beragama itu kita salah gitu ya. Kita keliru dalam beragama. Kenapa saya mengatakan bahwa prinsip yang mengatakan emang Nobel Prize itu bisa bawa kita ke akhirat, ini menurut saya itu yang salah ya. Jadi gini, saya melihat di Konoha itu ada semacam sekularisme dalam beragama. Apa itu sekularisme dalam beragama? Jadi di agama mayoritas di Konoha itu memisahkan antara ilmu akhirat dengan ilmu dunia. Artinya gini, jadi kalau misalnya kita meraih Nobel Prize misalnya, contoh misalnya kita menemukan obat kanker misalnya, dan obat kanker ini bisa menyelamatkan umat manusia gitu ya, menyelamatkan nyawa dan sebagainya. Mereka berpikir ya umat agama mayoritas di Konoha itu berpikir bahwa ini adalah ilmu dunia, bukan ilmu akhirat. Jadi sekuler ya. Jadi kita sering mengatakan negara barat itu sekuler, padahal kita sendiri juga sekuler ya. Agama mayoritas di Konoha itu sekuler dalam apa? Dalam ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Jadi agama mayoritas di Konoha itu memisahkan ya. Itu kan ilmu dunia, bukan ilmu akhirat. Padahal kalau sedikit saja kita ya mengadopsi pemahaman yang baik dalam beragama. Jadi gini, kalau kita menemukan misalnya penemuan yang berguna bagi kemaslahatan umat manusia, contoh misalnya kita menemukan obat kanker, ini kan termasuk ilmu agama juga, bukan ilmu dunia. Artinya kalau kita menemukan obat kanker itu ya, ini semacam pahala kita di surga kelak. Ya, kalaupun surga itu ada ya, karena surga itu masih dipertanyakan. Ya sah-sah aja kalau percaya surga ya. Saya tidak larang yang nonton video untuk tidak percaya surga ya. Itu amal jariah kita, amal ibadah kita nanti di akhirat. Jadi jangan dipisah-pisah gitu, disekularkan. Ya. Sebenarnya yang pertama mensekularkan ini adalah Snokruhronze ya. Jadi waktu penjajahan Belanda itu sengaja ya. Ini sebenarnya kerjaan daripada penjajah ya. Yang namanya penjajah kerjanya menjajah terus ya kan. Jadi artinya gini, kita bisa aja dijajah oleh penjajah, tapi kita harus sadar bahwa kita itu dijajah. Ya, jangan selalu menyalahkan penjajah. Karena apa? Karena kalau kita selalu menyalahkan penjajah itu artinya kita selalu menyalahkan orang lain. Tidak ada yang namanya introspeksi diri. Jadi orang yang pertama kali mengatakan nggak usah mikirin dunia, mikirlah ke akhirat dan akhirat itu adalah Snokruhronze. Jadi sampai sekarang saya masih berbekas ya, di Konoha masih berbekas kita selalu memisahkan ilmu akhirat dengan ilmu dunia. Padahal kan harusnya itu digabung. Ya, dengan menemukan obat kanker itu adalah ilmu agama karena tujuannya baik ya, untuk menyelamatkan nyawa umat manusia. Kemudian ya di video itu banyak komentar-komentar seperti ini. Ya, walaupun banyak orang Kristen yang pemenang Nobel dan sebagainya, kan Kristen itu kan agama penjajah ya. Banyak negara mayoritas Kristen itu penjajah dan sebagainya ya. Ada banyak kok ya
beragama Kristen penjajah seperti Amerika, ya, Prancis dan lain sebagainya. Tapi gini guys ya, saya tidak mendukung ya yang namanya penjajahan. Saya mengakui itu bahwa ya Amerika pernah menjajah, Prancis pernah menjajah. Tapi kita harus fair-fairan ya. Kita harus jujur gitu, nggak boleh berpihak. Turki Utsmani, Ottoman yang seiman dengan atau seagama dengan agama mayoritas di Konoha, emang nggak pernah menjajah. Turki Utsmani itu punya jajahan, Ottoman punya jajahan. Walaupun ya di Konoha sering mengatakan, oh itu bukan menjajah, itu namanya invasi. Enggak, itu bukan invasi. Ya, itu penjajahan. Ya, walaupun penjajahannya diperlakukan baik atau buruk, itu namanya penjajahan. Jadi kita jangan menutup mata hanya sepihak gitu. Makanya saya itu ya sangat benci yang namanya orang yang terlalu fanatik dalam beragama. Orang yang terlalu fanatik dalam beragama ini tidak jujur ya. Ini namanya tidak jujur. Hanya melihat yang berpihak pada agamanya. Oh, agama Kristen itu agama penjajah. Itu Ottoman, Turki Utsmani penjajah tuh. Coba di antara sahabat yang tervideo ini yang beragama mayoritas di Konoha, coba bantah aja pakai data. Ya, jadi ini yang bikin kita tidak maju-maju ya. Dikit-dikit agama ya, semua yang menguntungkan dengan agama kita bela mati-matian ya, kita menganggap setuju padahal itu hoax ya. Kalau misalnya tidak menguntungkan dengan agama kita, seperti informasi yang saya sampaikan ini, Ottoman, Turki Utsmani itu mempunyai daerah jajahan ya. Apa bedanya dengan Amerika? Jadi jangan menutup mata gitu loh ya. Namanya penjajahan itu di mana-mana ada. Di Konoha juga ada kok. Pemerintah Konoha ada yang menjajah rakyatnya, ada yang malakin. Ormas di Konoha banyak kok yang menjajah masyarakat. Jadi jangan a priori, ini namanya a priori tidak jujur gitu. Hanya melihat dari satu sudut pandang. Harus melihat dari sudut pandang yang lain dong ya. Ya, agama mayoritas di Konoha juga kadang saya bela kok. Banyak kok video saya bahas tentang agama mayoritas di Konoha gitu ya. Masa kejayaan Muslim saya juga bahas tuh. Jadi saya tidak a priori ya. Saya berpihak pada kebenaran gitu. Kemudian di komentar-komentar video itu banyak yang mengatakan, ya walaupun Kristen itu banyak memenangkan Nobel Prize, tapi gereja sepi. Nah, ya ini artinya selalu dicari-cari kesalahan gitu ya. Kita selalu mencari-cari kesalahan agama lain. Jadi saya melihat seperti ini ya. Di Konoha itu orang beragama itu kadang-kadang saya melihat ya, nggak semuanya tapi ya makin beragama makin membenci agama lain. Jadi kalimat yang mengatakan agama itu adalah pedoman moral itu enggak ya. Kalau seperti ini enggak. Kalau kita selalu mencari-cari kelemahan agama lain gitu ya, agama Kristen itu kata-katain gereja sudah sepi dan lain sebagainya. Karena gini guys ya, jangan kita berpikir bahwa kalau rumah ibadah itu rame, negara semakin maju, SDM semakin maju, maka humanisme akan semakin baik, kemudian angka kriminal semakin sedikit. Enggak. Dibuktinya di Konoha fair-fairan aja, jujur-jujuran aja. Banyak kok rumah ibadah di Konoha yang terisi penuh ya, banyak ya jemaatnya dan sebagainya, tapi pungli di mana-mana ya, ormas di mana-mana, pemalakan di mana-mana. Ya, penipuan di mana-mana. Ketidakjujuran di mana-mana. Pejabat sama rakyatnya sama aja 11-12. Sama-sama suka nipu juga. Jadi ini namanya a priori ya, harus jujur. Makanya saya itu bingung ya, kenapa di Konoha itu banyak orang yang beragama tapi tidak jujur. Bukankah agama itu mengajarkan kejujuran? Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa agama itu mengajarkan kejujuran, sudah gugur kan? Berarti agama di Konoha itu gagal mengajarkan yang namanya kejujuran. Jadi kan harus jujur dong gitu. Jangan hanya melihat dari sebelah mata gitu ya, hanya melihat dari satu sudut pandang. Ya, kalau menguntungkan dengan agama kita bela mati-matian. Kalau nggak menguntungkan, kita hujat mati-matian. Jadi menurut saya ya, mungkin saja kalimat-kalimat atau prinsip-prinsip seperti ini yang bikin agama mayoritas di Konoha dan yang ada di luar negeri misalnya yang seagama dengan agama mayoritas di Konoha seiman itu jumlahnya miliaran tapi hanya meraih Nobel 1,4%. Itu pun karena mendamaikan, bukan ilmu pengetahuan ya. Jadi ilmu pengetahuan itu didominasi oleh agama Kristen ya. Oke, saya tidak berpihak pada
agama Kristen ya, kebetulan saja karena saya sering bahas agama yang lain kok, agama Buddha, agama Hindu saya bahas ya. Makanya tonton video saya yang sebelum-sebelumnya ya, jangan berpikir bahwa saya berpihak pada agama Kristen. Kemudian ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya, yang ditanyakan oleh subscriber channel ini, seperti misalnya, agama apa yang paling berorientasi pada pendidikan? Agama apa agamanya para terpelajar? Jadi di video ini saya akan jawab ya, sekaligus ya, atau sekalian ya. Agama yang paling berorientasi pada pendidikan gitu ya, yang terpelajar itu adalah yang pertama agama Kristen, agama Konghucu, agama Buddha, dan agama Hindu dan lain sebagainya ya. Terpelajar yang saya maksud atau agama yang berorientasi pada pendidikan yang saya maksud di sini bukan asal-asal mendirikan sekolah ya, bukan asal jadi tapi pendidikannya kurang berkualitas ya, guru-gurunya asal-asalan dan sebagainya, bukan seperti itu ya. Tapi apa? Tapi lebih ke kualitas ya. Jadi yang saya maksud di sini bukan hanya asal sekolah, pergi ke sekolah ya, habisin waktu, terus guru-gurunya mohon maaf kurang berkualitas, nggak serius dalam mengajar ya. Bahkan sekolah sekalipun ya bikin otak makin puyeng gitu makin bodoh gitu, ada seperti itu ya. Sekolah bikin bodoh, ada yang seperti itu. Kemudian apa yang jadi alasan gitu kenapa agama Kristen dinobatkan sebagai agama yang paling berorientasi pada pendidikan ya? Agama Kristen menekankan pentingnya pendidikan karena dianggap sebagai cara untuk memahami dan mengamalkan ajaran Tuhan. Pendidikan juga dianggap sebagai secara untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan yang membantu individu menjadi yang lebih baik ya. Jadi agama Kristen itu berpikir bahwa kalau kita menemukan obat kanker misalnya, kita memenangkan Nobel Prize misalnya, ini adalah ibadah kita kepada Tuhan. Sehingga banyak orang-orang Kristen yang mau memenangkan Nobel Prize. Ini ada sebab akibat ya. Ini namanya kausalitas. Kalau kita bandingkan dengan agama mayoritas di Konoha misalnya, kenapa agama mayoritas di Konoha itu jarang ya menerima Nobel misalnya? Apa alasannya? Ya karena kita sekuler ya dalam beragama. Agama mayoritas di Konoha kan sekuler, memisahkan antara ilmu akhirat dengan ilmu agama, dipisah-pisahkan, disekulerkan. Ini yang perlu kita perhatikan, harus digabungkan. Kemudian selain agama Kristen, agama apa lagi yang berorientasi pada pendidikan? Agama Konghucu ya. Agama Konghucu menekankan pentingnya pendidikan karena dianggap sebagai cara untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan yang dapat membantu individu menjadi lebih baik dan berakhlak. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa agama Confucianism atau Konghucu ini berorientasi pendidikan? Apa alasannya? Karena Confucius, pendiri daripada agama Konghucu ini, kalau di Konoha disebut dengan agama, tapi kalau di luar disebut dengan filsuf atau ajaran ya. Jadi Confucius mengedepankan yang namanya pendidikan karena beberapa alasan yang terkait dengan ajaran dan nilai-nilai yang ingin dia sampaikan. Contoh misalnya ya, pengembangan kemampuan dan pengetahuan ya. Dalam pendidikan, Confucius percaya bahwa pendidikan dapat membantu individu mengembangkan kemampuan dan pengetahuan yang dapat membantu mereka menjadi lebih baik dan berakhlak. Tapi pendidikan yang saya maksud di sini bukan asal sekolah ya. Ada di Konoha itu pendidikan tapi mengajarkan tentang kebencian, permusuhan ya, menghafal-hafal tapi tidak memicu kita untuk berpikir kritis ya. Sama aja sebenarnya, sama seperti orang yang tidak sekolah. Jadi bisa aja sekolah itu bikin bodoh ya. Makanya saya tuh ya mohon maaf ya, di Konoha saya melihat sekolah agama itu nggak ada bedanya dengan sekolah negeri ya. Sekolah negeri itu udah seperti sekolah agama, dan saya tidak pernah menyekolahkan anak saya di sekolah negeri ya. Mohon maaf ya, ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu anti kritik guys ya. Sedikit saja kita kritik, mereka akan tantrum, kejang-kejang berjamaah gitu ya. Jadi hanya di Konoha ya. Kemudian pembentukan karakter misalnya ya. Confucius percaya bahwa pendidikan dapat membantu individu membentuk karakter yang baik dan mengembangkan nilai-nilai yang positif. Tapi disclaimer ya, sekolah yang dimaksud di sini adalah sekolah yang berkualitas, bukan sekolah yang asal-asalan. Kemudian pencapaian tujuan hidup ya. Confucius percaya bahwa pendidikan dapat membantu individu mencapai tujuan hidup yang mereka idamkan. Wow.
cukup jelas ya penjelasan daripada seorang filsuf bernama Confucius. Sepertinya kita butuh yang namanya filsuf seperti Confucius di Konoha ya. Banyak yang mengatakan bahwa di Konoha itu kita kekurangan yang namanya filsuf ya. Saya sangat sependapat dengan ya pendapat orang Konoha bahwa kita sangat butuh yang namanya filsuf yang bisa merubah pola pikir warga Konoha. Kemudian Confucius juga mengatakan bahwa dengan berpendidikan kita lebih sejahtera ya, dengan sekolah itu kita lebih bisa mengontrol emosi dan sebagainya. Pokoknya kita semakin terpelajar ya. Kemudian ada beberapa kalimat-kalimat atau quotes atau kata bijak daripada Confucianism atau Confucius terhadap pendidikan. Apa itu? Ya. Salah satu contoh misalnya, pendidikan sebagai kunci kesuksesan. Pendidikan melahirkan keyakinan. Ya. Keyakinan melahirkan harapan, harapan melahirkan perdamaian. Jadi ini ungkapan daripada Confucianism atau Confucius ya. Kemudian ada quotes lain misalnya, jika Anda membuat kesalahan dan tidak memperbaikinya, ini disebut sebagai kesalahan ya. Ini adalah quotes tentang pendidikan ya. Kemudian pentingnya refleksi ya. Dengan 3 metode kita dapat belajar kebijaksanaan. Yang pertama itu dengan refleksi yang paling mulia ya. Kemudian yang kedua dengan meniru yang paling mudah, dan yang ketiga berdasarkan pengalaman yang paling pahit.